Nah nih, saya tahu apa yang terjadi setelah ini nih, nggak mudah. Keputusan saya juga bukan tanpa penimbangan. Tapi perusahaan sedang menghadapi tekanan ekonomi yang besar, Doni. Kamu harus mengurangi beban karyawan untuk menyelamatkan perusahaan ini. Maafkan saya, Doni, setelah pertimbangan dengan panjang dan lebar, saya dan manajemen tidak punya pilihan lain selain memecat kamu. Pak Surya, saya dipecat. Tapi saya sudah 5 tahun mengabdi di perusahaan ini, Pak. Saya sudah memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Jiwa raga saya, waktu saya, bahkan sebagian kehidupan saya telah saya korbankan untuk perusahaan ini. Apa nggak bisa manajemen mempertimbangkan ulang terkait keputusan itu, Pak? Saya punya tanggung jawab keluarga yang harus saya penuhi setiap harinya, Pak. Saya mohon, Pak, tolong dipertimbangkan ulang ya, Pak. Gak bisa, Pak Doni. Keputusan ini sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Saya tahu kamu adalah karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Tapi perusahaan itu tidak punya pilihan lain. Cuma ini salah satunya untuk menyelamatkan dana perusahaan agar perusahaan bisa terus bertahan. Doni, percayalah, kami juga tidak ingin hal ini terjadi. Tapi mau tidak mau kami terpaksa melakukan semua ini. Jadi ini akhirnya ya, Pak. Setelah 5 tahun saya mengabdi, saya dipecat tanpa adanya solusi. Saya paham perusahaan sulit, tapi apa tidak ada opsi lain selain mem-PHK saya, Pak? Nggak ada, Don. Cuma jalan terakhirnya untuk menyelamatkan perusahaan karena perusahaan sedang krisis. Kami hanya bisa memberikan kamu gaji bulan ini tanpa adanya pesangon. Saya harap kamu ikhlas mau menerimanya ya, Don. Setelah dipecat dari kerjaan, Doni tak kunjung mendapat pekerjaan hingga 1 bulan lamanya. Ada apa ini, Mas? Dari kemarin aku perhatiin wajah kamu kok kelihatannya murung terus. Udah 1 bulan ini kamu itu tidak berangkat kerja lagi ke kantor. Apa sebenarnya yang terjadi, Mas? Gak mungkin kamu diizinkan cuti selama ini. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan rumor pemecatan itu? Jangan bilang kalau kamu salah satu dari orang yang dipecat itu, Mas. Iya, Rin, aku dipecat dari kantor. Perusahaan bilang mereka sedang kesulitan keuangan dan harus merampingkan sebagian besar karyawannya. Aku termasuk dari sekian banyak yang diberhentikan, Rin. Aku nggak tahu lagi harus gimana sekarang ini, Rin. Semuanya terasa berat untuk dirasakan. Mas, walaupun kamu dipecat, tapi jangan harap ada belas kasihan dari aku. Pokoknya aku itu tidak mau tahu, Mas. Segala kebutuhan rumah tangga kita harus selalu kamu penuhi. Kalau sampai kamu gagal memenuhinya dan kamu ngebuat hidup aku itu jadi sulit, siap-siap aja kamu, Mas. Kamu akan aku tinggal pergi dari rumah ini. Aku tidak akan mau hidup susah dengan laki-laki miskin yang tidak punya pekerjaan. Seperti kamu, ngerti kamu, Mas? Iya, aku mengerti. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mendapat pekerjaan. Kamu tidak perlu khawatir ya. Sebentar lagi aku pasti punya penghasilan. Baguslah, Mas. Kalau kamu segera sadar, kita masih ada waktu 2 minggu untuk ngebayarin semua cicilannya. Ingat itu, Mas. Meskipun aku bilang sebentar lagi akan mendapat penghasilan, emangnya aku ini mau kerja apa ya? Kendaraan aku tidak punya, komputer, laptop dan sebagainya apalagi. Andai saja aku tahu ujungnya bakalan begini, aku pasti sudah beli semua barang-barang itu. Hidup kadang-kadang memang seperti ini. Mau kerja apa ya sekarang ini ya? Bingung mau kerja apa? Join aja bersama Jackgo. Dengan gabung bersama Jackgo, kamu bisa mendapat untung hingga 1 juta loh per harinya. Hah? Jackgo? Ini seriusan nih? Bisa dapat untung 1 juta seharinya? Wah. Kebetulan banget nih ada lowongan kerja kayak gini. Aku mau join lah. Lumayan kayak buat nambah-nambah pendapatan. Tapi aku kan nggak punya mobil. Gimana ya caranya supaya aku itu bisa jadi sopir online tanpa punya kendaraan? Model aja pas-pasan. Mana mungkin aku bisa beli mobil. Apa nggak sebaiknya aku nyewa mobil aja ya? Kebetulan kan si Rudi teman SMA aku dulu udah jadi juragan rental sekarang. Wah, boleh. Aku sewa mobil yang sama sekarang.
Herut, gimana kabar kamu sekarang? Wah, nggak nyangka ya kalau usaha rental mobilmu ini sudah jadi gede aja. Heh, iya nih Don, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ada perlu apa kamu datang ke tempatku? Mau nyewa mobil kah? Kayak orang-orang? Atau justru kamu kesini mau cari pinjaman sama aku? Waduh, kalau soal itu aku lewat dulu deh pokoknya. Habis mau gimana lagi? Soalnya aku jadi pelit-pelitnya ini sekarang. Maklum mau buka usaha rental baru. Wede, asik. Jayalah kamu ini Rut, mantap. Tapi aku kesini bukan mau minjem uang kok, tapi aku mau nyewa mobil kayak orang-orang. Nyewa mobil? Oke lah kalau begitu. Kamu mau nyewa berapa hari Don? 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? 1 tahun juga boleh kalau kamu ada biaya sewanya. Ah, sembarangan aja kamu ini Rut. Aku mana punya uang sebanyak itu. Aku nyewanya nggak lama-lama kok Rut. Paling juga cuma 1 minggu doang. Oh, 1 minggu ya? Ya, nggak apa-apa, aman. Tapi kalau boleh Rut, karena aku kemarin baru aja dipecat dari tempat kerjaku dan aku sama sekali tidak dikasih uang pesangon dan semacamnya, boleh tidak kalau aku bayarnya setengah dulu Rut? Aku cuma punya uang segini. 1 juta? Kalau cuma segini mah nggak ada setengahnya kali Don. Gimana sih kamu ini? Ya nggak apa-apa kali Rut, sama temen dikasih kelonggaran dikit lah. Sementara aku bayar sewanya segitu dulu. Nanti kalau aku udah resmi jadi mitranya Jackgo, aku bakalan lunasin dan kekurangan itu nggak usah cemas. Ntar aku kasih bonus juga 500 untuk ucapan terima kasih ya. Wah seriusan nih? Ya udah deh, boleh lah boleh. Mobil ini harus kembali sesuai dengan batasannya. Kalau kamu sampai telat dari batasan waktu, bakal ada sanksi dan penambahan biaya karena pelanggarannya. Gimana? Masih mau lanjut? Ya lanjutlah. Kalau soal itu mah wajar-wajar aja kali Rut. Namanya juga usaha rental. Ya udah biasa kalau telat-telat itu kena sanksi penambahan denda. Ya udah kalau begitu, mana sini kuncinya Rut? Gua udah gak sabar lagi pengen punya uang banyak dari hasil Jackgo. Nih. Setelah menyelesaikan urusan dengan Rudy, Doni langsung bergegas mendaftarkan dirinya menjadi mitra Jackgo. Udah selesai nih semuanya, cuma gini doang persyaratannya. Yes, akhirnya aku resmi juga jadi mitranya Jackgo. Kalau begitu, sekarang tinggal berangkat deh, keliling-keliling nyari-nyari penumpang. Doni terus berkeliling tanpa menemukan satupun penumpang. Apa yang dia dengar dari iklan di HP-nya ternyata tak sesuai dengan realita. Hingga pada akhirnya batas penyewaan pun habis. Pak, teman papa yang kemarin DP sewa mobil itu gimana kabarnya Pak? Ini udah jatuh tempo loh Pak. Udah waktunya dia mengembalikan mobil rental kita. Dia udah ngechat Bapak belum tentang batas waktunya? Belum sih Pai, dia belum ada ngechat Bapak tuh sama sekali. Coba Bapak hubungi dia dulu ya sekarang. Karena dia teman SMA Bapak jadi sampai lupa sama mobil rental itu. Tunggu sebentar ya, Bapak telepon dulu. Waduh si Doni nelpon lagi. Mana aku belum punya uang buat bayar sisa sewanya. Semua uang yang aku dapat dari hasil nyari-nyari penumpang, semuanya udah aku serahin sama Rina. Itu pun cuma cukup untuk biaya sehari-hari aja. Kalau sampai mobil ini ditarik sama Rudy, bisa bahaya aku nanti. Aku bakal kehilangan pekerjaan dan ditinggal pergi oleh Rina. Aku harus gimana ini ya? Aku harus apa? 5 menit kemudian. Assalamualaikum Don, gimana? Ini udah waktunya kamu mengembalikan mobil rental aku. Ini juga udah batas waktu terakhir untuk kamu membayar kekurangan uang sewanya. Kapan kamu mau mengembalikan mobil rental aku Don? Dan melunasi semua kekurangan itu? Waduh, kalau aku gak jawab, Rudy pasti menghubungi aku terus. Tapi kalau aku gak balas pesan dia, bisa-bisa dia jadi curiga dan masalah ini jadi tambah runyam. Aku bingung banget ini. Aku harus jawab apa pesan-pesannya itu? Sabar ya Ruth, santai. Aku juga inget kok, kalau ini udah batas waktu penyewaannya. Kasih aku sedikit waktu lagi ya Ruth. Aku masih keliling nyari penumpang ini. Malam ini nanti aku lunasi semua hutang-hutangnya ya. Malam ini ya? Ya udah, gak apa-apa. Namanya juga temen. Gak ada salahnya juga aku ngasih keringanan sama teman lama aku sendiri. Oke lah Ruth, kalau kayak gitu aku tunggu ya malam ini juga.
Aku mau cari uang kemana ini ya, buat melunasi sisa kekurangannya. Aku bayar 1,2 juta, masih ada 1,2 lagi buat aku melunasi kurang pembayarannya. Apa aku pergi ke rumah Arman aja ya? Coba aku minta tolong sama dia lah. Kali-kali aja dia ada uang buat bantuin aku bayar kelunasannya. Gimana man? Aku lagi kesulitan banget ini man. Aku benar-benar butuh uang sekarang. Uang 2 juta buat pinjemin aku man. 2 juta? Kalau enggak ada, setengah juga enggak apa-apa deh man. Yang penting hutang aku itu sama temanku itu bisa lunas. Waduh Don, maaf aja nih ya. Bukan aku tidak mau membantu kamu, tapi aku juga sedang kesulitan nih Don. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan kalau kamu itu tahu, aku juga lagi kesulitan ini. Lagi butuh uang juga. Oh alah, jadi gitu ya. Lagian kamu ini kenapa pusing sih Don? Kamu kan punya mobil sewaan lagi. Kenapa tidak kamu gelapin saja mobil-mobil itu supaya bisa dapat uang? Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu buat menggelapkan itu mobil. Gimana? Tapi aku juga minta persenan ya kalau berhasil. Aku kenal soalnya orang-orang dan wilayah mana yang bisa menampung mobil-mobil hasil penggelapan. Seriusan ini man, kita bisa dapat duit dari hasil penggelapan mobil. Iya, bahkan nominalnya juga bisa loh. Dari mobil yang kamu bawa ini, kalau kita berhasil menjualnya bisa laku 50 juta loh harganya. Gak main-main kan? Cuma modal sewa mobil orang. Nah, kita bisa dapat uang 50 juta tanpa harus bersusah payah. Entar pembagiannya gampang. Kamu 25, aku 15. Dan sisa 10-nya lagi buat biaya jasa pengamanan. Kita butuh orang buat jaga-jaga Don. Gimana? Setuju tidak dengan ide penggelapan itu? 25 juta ya? Tanpa harus capek-capek kerja. Boleh. Aku setuju sama rencana kamu kali ini. Bukannya mengembalikan mobil sewaan itu Doni, malah bukan rencana penggelapan. Bersama Arman, mereka menjalankan rencana penggelapan mobil di tempat itu. Udah 3 hari sejak Doni bilang mau mengembalikan mobilnya, tapi kenyataannya apa ya? Dia sama sekali tidak datang dan membalas isi WA aku. Doni udah nggak bisa dipercaya lagi. Aku harus segera mengambil paksa mobil itu. Bayu, Iwan, cepat kalian ambil semua surat-surat mobil itu. Kita akan meminta bantuan polisi sebelum nanti kita mengambilnya. Waduh gawat, mereka sudah kembali gerak lagi. Aku harus segera mencegat mereka sebelum batas GPS ini berakhir. Ayo Pak, semua dokumen-dokumen dan surat mobilnya sudah aku bawa. Ayo kita cepat lapor ke polisi dan meminta bantuan mereka Pak. Mereka udah gerak baik. Kalau Bapak masih diam di sini, bisa-bisa GPS-nya nanti limit dan nggak terlacak lagi. Kayaknya harus kamu sendiri deh Bay yang mengerjakan laporannya. Bapak sama Iwan langsung mengejar mereka secepat mungkin ya. Tapi Bapak mohon satu sama kamu Bay, tolong segera kamu selesaikan ya proses bantuan ini. Mereka bersenjata api. Bapak harap kamu itu bisa segera menyusul waktu di tengah jalan nanti. Itu terlalu beresiko Pak, terlalu berbahaya. Kalau nanti Bayu telat gimana? Enggak Pak, nggak bisa. Bapak nggak boleh pergi sebelum Bayu selesai minta bantuan polisi. Tunggu sebentar lagi aja Pak, 15 menit aja. Bayu janji akan menyelesaikan semua ini dalam waktu 15 menit. Nggak mungkin baik, kamu nggak akan bisa menyelesaikan itu semua dalam waktu 15 menit. Ini kepolisian negeri Wakanda, bukan negeri Sakura. Kamu pasti bakal paham cara kerjanya itu gimana kan? Bapak pergi dulu ya, Bapak yakin kok kamu nanti bisa mengejar Bapak di jalan. Semangat ya Bay, semangat. Ini berkas-berkas kepemilikan mobil saya Pak. Tolong segera ditindaklanjuti Pak. Nyawa Bapak saya dalam keadaan bahaya Pak. Pengajuan untuk proses pengawalannya. Aduh, mana males banget lagi mau bergerak. Tunggu sebentar ya, berkas-berkas ini saya periksa dulu. Ayo Pak, cepat Pak, cepat. Oke, semua berkas-berkas ini valid. Semuanya menunjukkan kalau kamu itu memang pemilik mobil rental itu. Tapi meskipun begitu, masih ada berkas-berkas yang harus kamu lengkapi terlebih dahulu. Identitas data pelapor, surat pengajuan pengawalan, dan permintaan jenis pengawalan. Kamu harus mengisi ini semua sebagai persyaratan. Aduh, apa nggak bisa langsung gerak aja Pak? Bapak saya itu lagi dalam kondisi genting ini Pak. Ayolah tolong bantuin saya Pak.
Nanti saya kasih deh uang pengawalannya. Itu berapa? Bapak meminta berapa? 200, 500, bahkan 1 juta juga bakal saya kasih, Pak. Yang penting nyawa bapak saya ini bisa segera terselamatkan. Bapak saya sedang menuju bahaya, Pak. Saya butuh bantuan polisi untuk menjaganya. Yang salah siapa? Yang diribetkan siapa? Salah bapak kamu sendirilah. Udah tahu di sana itu ada bahaya. Kenapa jadi saya yang harus repot? Mau ditawarin uang 1 juta kek, 5 juta kek. Kalau udah males ya males. Bawaannya nggak peduli kak. Mau berapapun jumlah yang kamu tawarkan, tidak akan saya terima karena saya mager mau pergi kemana-mana. Pak, ayo cepatlah, Pak, cepat. Alasan apa yang harus aku sebutin sama dia ya supaya pengajuan ini gagal? Oh ya, aku tahu. Maaf mas, setelah saya melakukan pemeriksaan ulang, pengajuan mas kami tolak mas. BPKB dan surat-surat yang lainnya tidak sesuai untuk pengajuan prosedur pengawalan. Apa? Tapi tadi bapak bilang. Tadi mas, sekarang keputusannya sudah berubah. Terima saja keputusannya mas. Dan lebih baik masnya segera pergi dari sini. Katanya nyawa bapaknya mas dalam keadaan bahaya kan? Yakin nggak mau segera menyelamatkan nyawa bapak mas? Kurang ajar kamu ya. Kurang ajar. Aku harus segera menyelamatkan ayah sebelum semuanya terlambat. Tunggu aku ayah. Bayi akan segera datang. Wah, salah siapa kamu begitu ceroboh datang ke sini tanpa persiapan? Ini adalah dunia kelam, Rudi, di mana yang kuat berkuasa menyantap yang lemah. Dasar naif. Karena kenaifanmu itu kamu berakhir dengan keadaan mengenaskan. Ayo kita pergi, tinggalkan saja tubuhnya di sini. Dua jam kemudian. Bapak, nggak mungkin semua ini terjadi, nggak mungkin. Bapak bangun, Pak, bangun. Kami sudah memeriksa dan mengkaji betul bahwa kasus yang belakangan ini viral murni tindak pidana penghabisan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami tidak ditemukan adanya kelalaian petugas dan keterlambatan petugas seperti yang disampaikan oleh anak korban sebelumnya. Anggota kami sudah melakukan semuanya sesuai prosedur peraturan. Jadi setelah ini kami harap tidak ada lagi isu-isu dan kabar-kabar yang tidak mengenakan tentang kasus ini. Semuanya sudah clear ya. Kejadian ini murni tindak pidana kekerasan.